Kedepannya semakin baik, semakin maju, semakin bagus, menolong sesama manusia dan sesama umat. Itulah harapan seorang ibu atas nama Biku Pindem. Terima kasih. Sama-sama. People to cry on. Sincerely, I give you an understanding smile, staying by your side and your worries. Just when you raise your head and your tears flow no more. Baik, terima kasih. Nama saya itu Teti, cukup singkat. Ya, saya tinggal di Menteng 7 Komplek Paku. Saya bergabung di Suci ya, di Suci Medan itu sejak bulan Mei 2020. Tertarik menjadi relawan Suci, saya kira itu semua orang itu punya rasa kepingin berbagi ya, karena di Suci itu kita punya kesempatan berbagi kepada semua orang. Kesan yang paling mendalam ya dalam pribadi saya itu adalah saat kita melakukan bakti sosial, terutama di bencana Aceh saat ini yang kita itu selalu pergi dengan Suci. Kita itu melihat gimana masyarakat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah itu, ya dengan Suci kita itu baru bisa ke sana membantu ya. Kalau pribadi saya kira itu kita sangat sulit untuk ke sana. Senyum pada saat mereka menyambut kedatangan kita dengan harapan yang penuh keberkahan. Dia melihat kita itu, dia sambut kita dengan senyum apa adanya tanpa dibuat-buat. Kita belajar memberi tanpa mengharapkan balasan, karena kita juga harus berpedoman lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Baik, untuk kegiatan minggu ini kita itu ada yang kegiatan pertama adalah pembagian paket taksel kepada umat muda yang akan merayakan Imlek, ya, di mana pembagian paket ini juga untuk meringankan mereka dalam menyambut hari kebesaran Imlek mereka. Itu yang paling pertama untuk yang berada muda. Kemudian kita di sini untuk anak-anak penerima bantuan, kita ada memberikan pelajaran bagaimana cara membuat kue bawang, karena pembuatan kue bawang itu adalah yang tidak memerlukan bahan yang banyak dan juga sulit, dan juga kita mengharapkan dengan mereka belajar ya mereka bisa membuat itu, apalagi ini nanti sebentar lagi bulan Ramadan mereka bisa membuat kue bawangnya untuk peningkatan ekonomi, mereka bisa menjual. Jadi kemudian untuk anak asuh kita kasih belajar bagaimana cara menulis kaligrafi, dan juga untuk menulis kaligrafi itu kita harus teliti, sabar ya, kemudian harus punya seni artnya. Jadi kita harapkan anak-anak kita itu nanti kedepannya juga berdisiplin untuk bagaimana cara menulis kaligrafi. Mungkin itu saja deh. Kalau kita lihat mereka cukup bahagia, cukup menikmati, dan juga mereka juga ada sebagian mengatakan nanti akan kita buat dan kita paket, kita jual untuk tetangga yang paling dekat. Harapan kita mereka itu mempunyai skill ya untuk membantu perekonomian sendiri, karena kalau mereka asik minta bantuan bahasanya itu saya pikir itu juga tidak akan merupakan salah satu solusi. Jadi kita berharap kita tidak hanya memberikan ikan, tapi kita berikan kayu. Jadi harapan kita mereka juga bisa menjadi UMKM, bisa maju. Oke, jadi dengan acara di pagi hingga siang hari ini kita itu ya seperti kata perundungan daripada Master, yang mana kita menciptakan berkah. Di sini kita menciptakan berkah dengan memberikan ilmu kepada para penerima bantuan kita, anak-anak kita, supaya mereka itu bisa belajar dengan apa yang tadi sudah kita ajarkan, membuat kue bawang. Ya, jadi di sini mereka itu nanti bisa berbisnis meskipun dengan cara UMKM yang masih usaha cukup kecil itu dan menengah. Jadi sesuai dengan peruntungan daripada Master, yang mana adalah menciptakan berkah bagi masyarakat banyak, sama dengan artinya itu dengan kita menciptakan berkah untuk diri kita sendiri. Kata Yesus. My heart's full of love, I won't bend in the wind.
my shoulder for people to cry on. Sincerely, I give you an understanding smile, staying by your side and your worries. Just when you raise your head and your tears flow no more, oh, how it moves my heart. I know there's love in this world that's worth waiting for. Shielded hearts will open up eventually. Wounds will heal when we forgive. Doubts will vanish when we care. Trust is the most moving bond. Thank you for giving me. Mulai dari perkenalkan diri dulu namanya. Nama saya Yelsia Aulia, kelas 12 di sekolahnya di SMK Negeri 6. Nah, hari ini kan tadi udah ikut kelas untuk anak asuh ya. Tadi ikutnya kelas budaya ya, yang Iya. gambar itu ya. Nah, sebelumnya udah pernah ikut kegiatan seperti ini atau mungkin dengan pihak-pihak lain ada juga seperti ini. Kalau untuk ikut kelas doodle art atau kaligrafinya itu baru ini yang pertama kali. Untuk kali ini ya. Iya. Berarti kali ini coret-coret gambar itu. Iya. Jadi kira-kira kesannya bagaimana setelah ikut ini? Kesannya itu saya bisa dapat ilmu baru, kayak bisa jadi menambah gaya tulisan yang baru, dapat ilmu juga dari bimbingan tadi. Terus Dari Yelsi sendiri, apakah ada minat untuk ke bidang seni seperti ini? untuk ikut bidang kayak gini kurang minat. Oh, kurang minat. Jadi tadi kira-kira kan ada nampak ya Yelsi juga serius ya kan menggambar-gambar, mencoret-coret itu kira-kira ada kendalanya ada di mana? Ini kan baru pertama kali ikut ya, jadi kan nggak mungkin langsung lancar. Kira-kira ada kendala tuh? Kendalanya itu di penebalan cara nulisnya. Penebalan. Iya. Kadang harus nekan, harus nipis. kasar. Iya. Ya. Jadi tadi kan ada dibimbing juga ya. Iya. Berarti kan udah tahu lah ya cara-caranya. Nah ini yang terakhir, setelah ikut kelas kegiatan anak asuh seperti ini, harapan kedepannya apa kira-kira untuk diri sendiri itu? Untuk harapannya kok ikut gini bisa nambah wawasan lebih banyak lagi untuk kedepannya. Terus Kalau untuk relawan, untuk kakak-kakak relawan, atau yayasan Suci sendiri, kira-kira ada apa? untuk kakak relawan Bunda Suci, banyak-banyak makasih udah banyak membimbing anak asuh atau adik-adik di sini, udah bimbingin mau ada kegiatan apa itu.